Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ini ialah tentang salah satu resep, salah satu kunci di mana sekolah kita bisa diminati lebih banyak lagi oleh calon siswa. Apa kuncinya? Kuncinya adalah yang dalam hal ini mau kita ungkap adalah pemahaman kita tentang prestasi dan mengekspos prestasi siswa, bahkan hingga terlalu berfokus kepada prestasi siswa. Selama ini rata-rata coba lihat dalam mindset guru-guru, dalam mindset kepala sekolah, dalam mindset pengelola sekolah, bahkan siapapun yang dalam penyelenggaraan lembaga selalu punya pikiran bahwasanya kalau murid-murid kita banyak berprestasi, baik di level dari kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional, itu seolah-olah kita sudah berhasil dan sukses luar biasa, lalu diekspos di mana-mana, diberitakan, dipasang bannernya, daftar-daftar prestasi, dipampang besar-besar di depan sekolah, bahkan di titik-titik tertentu, bahkan dibalihokan, diberitakan, diiklankan, diradiokan. Intinya benar-benar diekspos biar orang tahu sekolah kami loh berprestasi. Dengan harapan apa? Orang akan mindsetnya terbangun bahwasanya sekolah itu unggul, layak sebagai unggul, yang terbagus, yang the best. Ayo kita mendaftarkan ke sana. Itu mindset yang beredar di kalangan para praktisi pendidikan. Boleh jujur atau tidak, silakan Anda cek di diri kita masing-masing. Benar nggak mindset itu? Saya yakin 90% dari Anda akan berpikiran iya gitu. Memang apa salahnya kan gitu? Apa salahnya? Oke, mari kita kaji. Kita pernah sharing ya di awal-awal dari waktu konten kita bangun tentang bagaimana memuaskan wali murid, memuaskan customer, memuaskan murid ya, murid-murid kita dan masyarakat. Ini coba kita bahas lebih konkret lagi. Ternyata mindset bahwasanya prestasi adalah hal yang paling penting dalam pengembangan sekolah itu perlu kita kaji ulang. Kenapa? Coba mari kita cermati sedikit-sedikit. Begini, ketika murid kita, sekalipun sekolah kita seunggul apapun, seselektif apapun, pasti namanya murid itu beragam sekali. Tingkat kemampuannya, baik tingkat kemampuan di bidang akademik, non-akademik itu sangat beragam. Hampir tidak mungkin rentangnya itu misalnya dari anak yang berkemampuan katakanlah 90 sampai 100 semua. Itu nyaris hanya jarang sekolah-sekolah yang tertentu yang benar-benar selektif yang memang dikhususkan itu mungkin. Tapi rata-rata sekolah itu rentangnya agak jauh. Misalnya anak yang berkapasitas, katakanlah kalau setiap orang IQ-nya atau mungkin dari kemampuan akademik atau potensi itu mungkin dikatakan rentangnya dari 60 sampai mendekati 100. Itu kira-kira input yang masuk ke sekolah-sekolah kita. Pertanyaannya, ketika banyak sekali siswa kita ratusan, bahkan mungkin ada sekolah yang mencapai 1000-an, itu rentang kemampuan anaknya itu dari 60 sampai 100, berapa yang sudah kita puaskan dari mereka? Ketika kita menggunakan mindset asumsi seperti bahwasanya prestasi adalah yang paling menentukan kesuksesan sekolah, maka hampir bisa disimpulkan bahwasanya anak yang ketika datang ke sekolah itu sama-sama dalam kondisi katakanlah 10%, maka ketika kita berpatokan pada prestasi, maka anak yang dinaikkan kemampuannya hingga sampai 100%, mendekati 100% untuk meraih prestasi mewakili sekolah, itu kita yakin jumlahnya tidak akan banyak. Dan bahkan yang tidak banyak ini justru kadang mengalihkan fokus, mengalihkan
perhatian, membuat sekolah mencurahkan segala sumber daya untuk mengurusi anak yang tidak banyak ini. Demi apa? Demi mendapatkan prestasi dari level ke level, bahkan hingga level yang tertinggi. Fokusnya selalu ke sana. Akibatnya apa? Anak-anak yang memiliki potensi yang di bawah, misalnya dari potensinya cuma 60-70% atau kurang, itu relatif tidak memperoleh penanganan khusus. Jadi ketika anak-anak datang ke sekolah kita dengan kondisi masih 10%, di antara mereka ada yang berpotensi 60, ada yang 70, ada yang bahkan mendekati 100, kita terfokus hanya menangani mereka yang memiliki potensi terbagus, mendekati 90 sampai 100 untuk dikirimkan untuk menjadi wakil sekolah meraih prestasi di luar. Sementara anak-anak yang memiliki potensi rendah relatif tidak mendapatkan penanganan, hanya mendapatkan menu-menu standar, menu-menu umum, tidak mendapatkan pendekatan-pendekatan khusus, baik yang akademik, non-akademik, baik pengembangan minat, bakat, baik bakat di bidang seni, olahraga, keagamaan, bidang keorganisasian. Sudahkah kita mengeksplor, memberikan perhatian-perhatian kepada setiap anak yang ada itu? Bayangkan, kita berpersepsi sebagai orang tua murid, anak kita itu potensinya 60. Ketika datang ke sekolah itu masih 10. Tapi karena sekolah terlalu fokus ngurusin anak yang berpotensi tinggi, yang berpotensi 100-an, anak kita itu masuk 10, keluar dari sekolah hanya mendapatkan 30%. 30% pengembangan potensi. Puas nggak kira-kira wali murid itu?